Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita masih pada materi yang sama, yaitu limit trigonometri. Hari ini kita akan membahas bagaimana mengerjakan limit yang mengandung unsur-unsur trigonometri. Sebelumnya, kita akan membahas terlebih dahulu bagaimana mengerjakan limit X mendekati C untuk fx. Jadi, yang pertama yang dilakukan adalah sama dengan mengerjakan fungsi, yaitu mensubstitusikan nilai X sama dengan C ke dalam fx. Ketika X sama dengan C disubstitusikan ke dalam fx, maka terdapat dua kemungkinan nilai yang akan muncul. Yang pertama, dia akan menghasilkan nilai yang tentu, atau dia akan menghasilkan 0 atau konstanta yang lain. Nah, jika ini terjadi, maka itu berarti nilai limit sama dengan nilai fc. Nah, bagaimana jika nilai yang dihasilkan itu tidak tentu, atau nilai yang muncul adalah 0 per 0, tahingga per tahingga, dan sebagainya? Apa yang harus dilakukan? Jadi yang harus dilakukan adalah menyederhanakan dengan menghilangkan pembuat 0, dan untuk trigonometri kita gunakan rumus limit trigonometri serta melakukan substitusi setelahnya. Nah, lalu bagaimana rumus-rumus limit trigonometri yang akan kita gunakan? Sebelum masuk di rumus limit trigonometri, yang harus diketahui dulu adalah rumus-rumus trigonometri yang bisa digunakan untuk menghilangkan pembuat 0. Di sini ada beberapa identitas atau rumus trigonometri yang sebaiknya kita ketahui untuk mengerjakan soal-soal limit. Nah, yang pertama yaitu cos 2x sama dengan cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x. Kemudian sin 2x sama dengan 2 sin x cos x. Kemudian cos A kurang cos B sama dengan min 2 sin A tambah B kali sin A kurang B. Terus 1 kurang cos 2x sama dengan 2 kali sin kuadrat x. Nah, kalau misalkan di soal kita malah menemukan cos 2x kurang 1, di depan 2 sin kuadrat x kita tinggal tambahkan tanda minus atau negatif. Terus cos A kali sin B itu bisa dikonversi menjadi 1/2 dalam kurung sin A tambah B kurang sin A kurang B. Nah, kelima rumus trigonometri ini yang paling sering muncul, tetapi bukan berarti rumus-rumus trigonometri yang lain tidak digunakan. Jadi anak-anakku semua harus tetap menghafal seluruhnya. Selanjutnya, nah, kita akan membahas sedikit bagaimana sih sifat-sifat limit trigonometri. Jadi ada beberapa hal. Yang pertama yaitu kalau misalkan limit X mendekati 0, untuk sin AX per BX ini kan kalau disubstitusi nolnya dia akan menghasilkan 0 per 0. Nah, kalau dapat yang seperti ini, maka hasilnya tinggal kita ambil koefisien dari variabel X. Nah, bagaimana kalau misalkan dibalik? BX per sin AX, ya tinggal diambil lagi koefisiennya. Jadi kalau sin berpasangan dengan X, itu ambil saja koefisien dari X. Begitu pula dengan tangen berpasangan dengan X, tinggal ambil koefisiennya. Juga tangen yang berpasangan dengan sin, baik tangannya di atas maupun di bawah, begitupun dengan sin, yang penting satu menjadi penyebut, satu menjadi pembilang, tinggal ambil saja koefisiennya. Nah, lalu kalau dia memuat kosinus, tapi dia akan kalau disubstitusi menghasilkan 0 per 0. Jadi, apa yang harus dilakukan? Kita harus ubah. Itulah gunanya rumus-rumus trigonometri yang kita bahas sebelumnya. Sehingga untuk mengerjakan soal limit trigonometri, pilih kasusmu dan buat keputusannya.
Sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Di sini kita akan membahas beberapa contoh soal yang berkaitan dengan limit trigonometri dan bagaimana menggunakan sifat dan rumus-rumusnya. Yang pertama, limit X mendekati 0 untuk 2X per 4 kali sin 3X. Nah, yang pertama, sebelum kita gunakan rumus trigonometri, kita bisa lihat bahwa di sini ada 2 dan 4 yang bisa dicoret. Ini bersisa 2 ya, 2, sehingga diperoleh limit X mendekati 0 untuk X per 2 sin 3X. Nah, sekarang kita lihat pasangan, ada X di atas dan sin 3X di bawah. Nah, yang harus dilakukan adalah tinggal melihat koefisiennya. Di sini berarti ada 1, di sini ada 3. Nah, tinggal kita ambil 1 per 2 kali 3. Nah, sehingga diperoleh limit X mendekati 0 untuk 2X per 4 kali sin 3X sama dengan 1 per 2 kali 3 atau 1 per 6. Selanjutnya, limit X mendekati 3 untuk tan 4 kali X kurang 3 per 2 kali sin 6 kurang 2X. Nah, sekarang X-nya bukan 0, X-nya sama dengan 3. Tapi, ketika 3 dimasukkan, dia akan menghasilkan 0 per 0, sehingga kita harus menghilangkan pembuat nolnya. Nah, sekarang kita cek di mana pembuat nolnya. 3 kurang 3 berarti di sini pembuat nolnya. Maka untuk menghilangkan kita harus mencari atau menemukan pembuat nol yang berada di penyebut. Sekarang 6 kurang 2X ini kita bisa membuatnya atau membentuk ke dalam X kurang 3. Diperoleh tan 4 kali X kurang 3, min 2 nya keluar, sehingga diperoleh min 2 kali X kurang 3. Nah, sekarang perhatikan X kurang 3 kita bisa menggunakan sifat trigonometri. Limitnya tinggal mengambil koefisien yang ada di depan, 4 dengan min 2, sehingga diperoleh 4 kali 2 dikali 4 per 2 kali min 2 sama dengan 4 per min 4 atau sama dengan min 1. Jadi limit X mendekati 3 untuk tan 4 kali X kurang 3 per 2 kali sin 6 kurang 2X itu sama dengan min 1. Nah, selanjutnya, limit X mendekati 0 untuk 2X per 2 kali sin X tambah sin 2X. Oke, ada X1 di atas, ada sin 2 di bawah. Nah, ini yang harus dilakukan pertama adalah membuatnya atau mengkonversinya supaya bisa disederhanakan. Nah, sekarang sin 2X itu bisa diubah menjadi 2 sin X kali cos X. Perhatikan ada 2 sin X di sini, ada 2 sin X di sini, sehingga bisa dikeluarkan menjadi 2 sin X kali 1 tambah cos X. Nah, sekarang perhatikan yang berpasangan itu ada ini. Sudah tidak ada angka X di atas, berarti cosnya tidak usah diubah. Sekarang kita ambil koefisiennya 2, ini 1. Nah, berarti dapat limit ini 2 per 2, 1 ya, sehingga diperoleh 1 per 1 tambah cos X. Nah, sekarang kalau dimasukkan ini tidak terdapat lagi 0 per 0, sehingga dengan gampang kita bisa masukkan nilai X sama dengan 0, yaitu 1 tambah 1 cos 0. Cos 0 sendiri adalah 1, sehingga diperoleh limit X mendekati 0 untuk 2X per 2 sin X tambah 2 sin 2X itu sama dengan 1/2. Oke, kita masuk di soal yang terakhir, limit X mendekati tak hingga untuk X tan 2 per X kali sin 2 per X per sin 4 per X. Nah, di sini ketika tak hingganya dimasukkan dia akan menghasilkan 0 per 0. Tapi kita tidak bisa secara langsung menggunakan sifat untuk limit trigonometri karena di sini bentuk variabelnya itu berada pada penyebut. Variabel yang di sini maksudnya.
Nah, sekarang apa yang harus dilakukan? Jadi yang harus dilakukan adalah kita memodifikasi sedikit. Perhatikan kalau X menuju tak hingga. Jadi kalau X menuju tak hingga, kita misalkan sebuah variabel lain Y sama dengan 1 per X. Kalau X nya menuju tak hingga, maka Y akan menuju 0. Jadi 1 per tak hingga itu mendekati 0. Nah, itulah yang harus dilakukan, mengubah X nya menjadi 1 per Y. Nah, sehingga diperoleh limit Y mendekati 0 itu tangen 2Y per sin 2Y per Y sin 4Y. Ada 2Y di atas, ada 2Y di bawah, maka tinggal dipasangkan saja, diambil variabel koefisiennya 2, 1, dan 4. Nah, sehingga diperoleh 2 kali 2 per 1 kali 4 atau sama dengan 1. Nah, demikianlah pembahasan soal untuk limit trigonometri. Jika ada pertanyaan, ada kendala, silahkan diajukan. Terima kasih untuk hari ini. Latihan terus latihan, karena tidak ada sesuatu yang bisa diperoleh dengan instan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.